Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Hadi Pratama. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi create, view, and edit file. Oke, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang std in, std out, dan stdr. Std in merupakan singkatan dari standar input, yang dimana standar input ini merupakan suatu tampilan ataupun suatu komen yang nanti bisa kita masukkan ke dalam Linux kita. Lalu ada std out, yang dimana std out itu merupakan singkatan dari standar output, yang berarti standar output ini merupakan hasil yang ditampilkan pada Linux ketika kita selesai memasukkan komen. Selain std in dan std out, juga ada stdr, yang dimana stdr ini merupakan singkatan standar error, yang dimana ketika kita salah masukkan komen pada Linux kita, maka kita akan ditampilkan hasil output berupa kode error, yaitu merupakan stdr. Sebagai contoh di sini std in seperti kata perintah ls, dan hasil yang ditampilkan merupakan std out ataupun output dari perintah komen ls kita. Nah, untuk standar error sendiri merupakan tampilan yang ditampilkan oleh Linux kita ketika kita salah memasukkan komen ataupun salah mengetikkan kata perintah. Seperti di sini saya memasukkan cd dokumen, yang dimana dokumennya itu harusnya awalnya menggunakan huruf besar seperti ini, dokumen. Jadi untuk perintah yang kita masukkan ini merupakan standar input, lalu interface yang dikeluarkan itu merupakan standar output dari Linux, dan juga output yang dikeluarkan ketika kita salah mengetikkan komen itu merupakan standar error. Setelah itu saya juga akan memberikan cara bagaimana cara menyimpan hasil output dari perintah kita ke dalam sebuah file. Jika normalnya kita menggunakan kata perintah ls dan hasil outputnya itu akan langsung keluar seperti ini, tapi kali ini kita bisa menyimpankan hasil outputnya itu ke dalam sebuah file, yaitu dengan cara kita ketikkan kata perintah ls, lalu kita bisa gunakan perintah ls dan tanda lebih dari, lalu masukkan file tujuan yang ingin kita masukkan hasil output dari perintah kita ini. Dan ketika kita ingin melihat hasil output dari perintah kita tadi, kita bisa gunakan command cat, lalu file tujuan yang ingin kita lihat isi filenya. Dan ini merupakan hasil output dari perintah ls kita tadi. Dan kita lihat di sini hasilnya itu sama seperti yang terdapat pada directory home yang ada di user kita. Di sini kita bisa coba lagi untuk melakukan perintah ls, lalu kita akan menyimpan hasil outputnya pada file yang telah kita tentukan tadi. Lalu kita bisa masuk lagi dengan kata perintah cat untuk melihat hasil output yang disimpan ke dalam file tadi. Dan di sini sudah ditampilkan bahwa isi dari direktori latihan ini merupakan terdapat direktori dir1 dan juga file 2.txt. Sama seperti yang kita lakukan pada direktori home kita, itu terdapat dir1 dan juga file 2.txt. Tapi jika diperhatikan di sini bahwa output yang sebelumnya disimpan ke dalam file ini itu hilang. Kenapa hilang? Dikarenakan ketika terdapat dua output, maka salah satu output tersebut akan dihapus secara otomatis supaya tidak menimpa satu sama lain.
Dan agar output yang sebelumnya tidak hilang, kita bisa gunakan cara dengan seperti ini. Kita gunakan 2 tanda lebih dari. Dan jika kita lihat lagi isi filenya, maka hasil output dari kedua perintah kita tadi itu masih sama dan tidak ada yang dihapus secara otomatis. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan Vim. Apa sih Vim itu? Vim merupakan sebuah software yang digunakan untuk memodifikasi ataupun mengedit sebuah file yang terdapat dalam virtual machine kita. Dan untuk cara mengeceknya apakah kita sudah memiliki Vim ataupun belum di dalam virtual machine ini, kita bisa menggunakan kata perintah v, lalu kita pencet tab 2 kali. Dan di sini jika dilihat itu hanya terdapat v, view, viewers, vim.ini dan vim tutor, masih belum ada yang namanya Vim. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melakukan penginstalan Vim pada virtual machine kita ini. Dan sebelum kita menginstal Vim, kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan kata perintah su. Lalu masuk ke /root. Dan di sini kita bisa langsung mulai saja proses penginstalan Vimnya, yaitu dengan kata perintah apt min get install vim seperti ini. Lalu bisa kita enter. Dan di sini sudah ada keterangan bahwa virtual machine ini meminta kita untuk memasukkan CD-ROM atau memasukkan drive yang akan kita gunakan. Dan caranya itu kita pergi ke bawah sini, lalu kita keluar dulu. Dan di sini jika diperhatikan itu terdapat gambar seperti kaset kecil yang dimana tulisannya itu memiliki tulisan IDE. Kita bisa klik kanan pada gambar ini, lalu kita bisa masukkan ISO yang kita gunakan di virtual machine ini. Dikarenakan di sini saya itu menggunakan Debian 12.5, maka di sini saya akan memilih file ISO yang Debian 12.5. Setelah kita masukkan, kita bisa tekan enter dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan jika sudah seperti ini, maka kita bisa cek lagi dengan kata perintah v, lalu kita tekan tab 2 kali. Dan jika dilihat di sini itu sudah ada, yang sebelumnya itu tidak ada Vim, di sini sudah ada Vim. Oke, setelah kita tadi sudah selesai untuk membahas pengenalan Vim dan juga instalasi Vim, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konfigurasi boot order. Nah, setelah kita selesai melakukan instalasi Vim pada virtual machine kita, dan kita itu keluar dari virtual machine kita, dan ketika kita masuk secara otomatis, maka dia itu akan menampilkan interface seperti kita menginstal ulang saat baru pertama kali membuat virtual machine kita. Dan tampilannya itu akan seperti ini, sama seperti saat kita itu sedang melakukan penginstalan pertama kali pada virtual machine kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi dikarenakan saat kita memasukkan file DVD ataupun file ISO yang kita gunakan untuk menginstal Vim tadi itu terbaca oleh sistem bahwa kita itu melakukan penginstalan ulang file ISO yang kita gunakan. Nah, hal itu yang menyebabkan interface-nya itu berubah menjadi interface seperti kita melakukan install ulang. Nah, hal ini itu bisa diakali dengan cara kita pergi ke setting dari virtual machine-nya, lalu masuk ke menu sistem, dan di sini ada beberapa menu yang diantaranya optical, floppy, dan hard disk. Untuk mengakali supaya interface-nya itu tidak seperti install ulang, kita bisa pindahkan yang hard disk itu ke paling atas, lalu di urutan kedua itu ada optical, dan yang ketiga itu baru floppy. Setelah kita pindahkan seperti ini, kita bisa klik OK saja dan kita reboot virtual machine-nya. Nah, setelah kita melakukan perubahan pada setting sistem di virtual machine kita tadi, di sini ketika kita masuk ke dalam virtual machine-nya itu otomatis akan langsung diarahkan ke halaman boot order login user kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengedit file dengan Vim.
setelah kita melakukan instalasi Vim pada virtual machine kita itu bisa melakukan pengeditan file yang terdapat pada virtual machine kita. Di sini kita coba cek dulu isi directory dari home ini, dan di sini itu terdapat yang namanya itu file.txt. Dan jika kita itu masuk ke dalam filenya itu dengan kata perintah cat lalu masukkan nama filenya. Jika dilihat di sini itu filenya itu masih kosong, masih belum ada interface ataupun sesuatu yang terdapat di dalam file ini. Dan kita itu bisa melakukan pengeditan pada file ini dengan kata perintah vim, lalu masukkan file yang ingin kita edit. Dan seperti inilah tampilan dari pengeditan vim yang akan kita lakukan. Dan di sini kita itu bisa melakukan apa-apa yang jika kita ingin melakukan pengeditan kita harus masuk ke dalam menu insert terlebih dahulu, yaitu dengan menekan tombol I. Seperti yang dilihat di pojok kiri bawah itu kita berada dalam mode insert, yang dimana kita itu sudah bisa melakukan pengeditan pada file ini. Seperti contoh di sini saya akan membuat tulisan yaitu H1, lalu H2, H3, dan H4. Dan ketika kita sudah selesai untuk melakukan pengeditan pada file, kita itu bisa keluar dari menu insert ini dengan menekan tombol escape. Nah, ketika kita ingin menyimpan dan sekaligus keluar dari Vim, kita itu bisa ketikkan tanda titik 2, lalu kita ketik W dan Q. Ini berfungsi untuk agar kita menyimpan sekaligus kita keluar dari Vim, lalu bisa kita enter. Dan selanjutnya kita bisa cek lagi file tadi apakah sudah berubah. Dan ya, yang sebelumnya ketika kita ketikkan kata perintah cat pada file test.txt itu tidak terdapat apa-apa. Setelah kita melakukan perubahan, maka terdapat H1, H2, dan H3. Dan ketika kita tadi itu mengetikkan huruf W dan Q itu untuk menyimpan sekaligus keluar, tetapi jika kita ingin keluar tanpa menyimpan, kita itu bisa gunakan huruf Q, lalu di belakangnya itu kita sertai tanda seru. Nah, huruf Q dan tanda seru ini berfungsi untuk ketika kita melakukan pengeditan dan kita ingin keluar, tetapi kita itu tidak ingin menyimpan perubahan yang sebelumnya kita edit. Yang seperti awalnya itu hanya terdapat H1, 2, dan 3. Di sini saya menambahkan H4 dan 5, tetapi saya tidak ingin menyimpannya, maka saya bisa gunakan huruf Q dan tanda seru di belakangnya. Dan ketika kita lihat dengan kata perintah cat, maka yang terdapat hanya H1, 2, dan 3, sedangkan H4 dan 5 itu tidak tersimpan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perintah more dan less. Di sini kita akan coba untuk melihat file boot.log yang terdapat pada direktori /var/log dengan kata perintah cat, lalu kita enter. Dan di sini terdapat output yang memberitahukan kita bahwa kita itu tidak memiliki hak untuk memasuki ke dalam /var/log. Dan caranya untuk memasuki, kita perlu masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru kita bisa masuk ke dalam direktori var/log dengan kata perintah cat. Nah, beginilah tampilan ketika kita itu tadi sudah memasuki ke dalam file boot.log yang terdapat pada direktori log yang terdapat di dalam direktori var. Di sini dia itu akan menampilkan keseluruhan file saat kita booting virtual machine pada saat awal tadi. Nah, yang pertama kita itu akan membahas kata perintah more, yang dimana kata perintah more itu berfungsi untuk menampilkan bagian awal daripada informasi yang terdapat dalam file boot.log ini. Ketika kita enter, maka ia akan menampilkan halaman awal pada file ini. Contohnya seperti ini merupakan halaman awal pada file boot.log, yang dimana di sini tuh kita tidak bisa untuk melakukan ataupun melihat output yang lainnya. Dan untuk melanjutkannya itu kita bisa menekan tombol enter, yang dimana tombol enter itu akan menampilkan satu baris baru dari setiap output yang terdapat di virtual machine ini. Dan selain dari kita bisa menekan tombol enter, kita itu juga bisa menggunakan tombol spasi, yang dimana tombol spasi akan menampilkan halaman baru dari output yang terdapat di dalam file boot.log ini. Dan untuk keluar dari tampilan ini kita bisa ketikkan huruf Q, dan otomatis kita akan keluar dari interface yang terdapat di file boot.log tadi. Dan jika perintah more itu tadi untuk masuk ke halaman awal dari file ini,
Maka yang selanjutnya itu ada perintah less, yang dimana perintah less ini digunakan untuk masuk ke bagian akhir dari output yang ditampilkan dalam file boot.log ini. Dan untuk materi yang terakhir itu ada perintah head dan tail. Di sini langsung saja kita masuk dulu ke dalam root. Setelah kita masuk ke dalam root, kita bisa langsung saja masuk ke directory var/log. Di sini selain kita tadi mempelajari tentang command more dan less, di sini juga ada command head and tail. Command head ini digunakan untuk menampilkan bagian awal output. Seperti ini, yang dimana ini merupakan bagian awal dari output di dalam file boot.log kita. Dan sedangkan itu command tail itu akan menampilkan bagian akhir dari output yang terdapat pada file boot.log di virtual machine kita. Dan jika dilihat di sini itu terbatas hanya beberapa baris ya. Dan jika kita ingin menampilkan lebih banyak lagi, kita bisa tambahkan min n, lalu masukkan jumlah baris yang ingin kita lihat. Di sini contohnya saya akan memasukkan 16. Itu tandanya saya meminta agar ditampilkan 16 baris dalam output ini, dan bisa kita enter. Maka di sini akan ditampilkan 16 baris. Jadi ketika kita menambahkan min n lalu memasukkan nomor di belakang command head ataupun tail, itu akan menampilkan dengan jumlah tertentu yang kita masukkan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.